daripada yang kita nggak kita juga kalau bisa bilangnya misalnya kasih tahu dan dia kan dari itu pun akhirnya masalah maksudnya dia bisa jadi dengan dia Sampun nih. Ya nopo nih anu nih. Nanti apa buka oh langsung ke sini ke bawah ini nih. Oke. Kok budana tuh ya bun? Teh aku dewe. Iya. Aku anu paling boleh deh gini deh aku cok daun dong. Wes bun, sudah belum? Orang mundur. Iya iya masuk.
Ya. Sudah tebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda semuanya. Kita kembali lagi di meeting Zoom untuk materi layanan bimbingan dan konseling di hari yang ke-8. Itu kita nanti akan belajar tentang layanan bimbingan dan konseling, terutama pada strateginya, Bunda. Tujuan dari pembelajaran sesi ini nanti kita diharapkan mampu memilih dan menentukan strategi implementasi layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum Merdeka. Untuk modul atau materi tentang layanan bimbingan konseling, strateginya kemarin kita sudah saya sampaikan ya. Jangan bisa buka kembali di strategi modul yang kita pelajari bersama-sama kemarin. Yang kedua, tujuan dari sesi ini kita nanti diharapkan mampu mengembangkan strategi layanan bimbingan dan konseling yang dapat mengakomodasi penelusuran minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Untuk layanan dan bimbingan konseling memang yang lebih dominan itu adalah penelusuran minat, bakat, dan kemampuan peserta didik ya. Karena kalau misalnya untuk pencarian masalah-masalah atau solusi yang lebih sulit atau lebih berat ke anak didik itu biasanya pada fase-fase di tingkat di atasnya jenjang PAUD. Kalau PAUD mungkin lebih tepatnya adalah penelusuran minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Jadi kita nanti bisa tahu kemampuan, kebutuhan yang dari anak-anak peserta didik masing-masing sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang lebih tepat ke anak-anak karena sifatnya anak-anak adalah mempunyai karakteristik tersendiri. Walaupun misalnya nanti dalam kenyataannya pembelajarannya dan kegiatannya sama, apa itu namanya, dengan mengacu pada tujuan capaian pembelajaran yang sama, tapi pada prosesnya nanti kita sesuaikan dengan tingkat perkembangan, tingkat kemampuan, dan tingkat kebutuhan anak-anak didik kita. Untuk itu mungkin lebih tepat dari setelah layanan bimbingan konseling kita harus tahu atau melakukan penelusuran lebih awal tentang minat, bakat, dan kemampuan anak-anak kita, terutama di saat awal-awal tahun ajaran seperti ini. Oke. Lanjut. Ini agendanya nanti ada mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ada ruang kolaborasi atau kerja secara kelompok, kemudian refleksi terbimbing, kemudian demonstrasi kontekstual,
elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Dan terakhir adalah agendanya rencana aksi nyata. Dengan kita bisa menyusun strategi dan implementasi layanan BK di satuan pendidikan kita ini. Kesepakatan dalam kelas, kita tidak terlambat masuk ke kelas, on kamera dan mendengar serta mencatat secara aktif, karena kita ini daring. Jadi mohon silakan on di kamera, kamera nyala, dan mencatat aktif secara aktif apa yang panjenengan terima dari materi ini. Mengatur handphone mode silent. Oke. Mohon handphonenya di silent dulu biar tidak mengganggu kegiatan kita. Oke. Menyelesaikan tugas mandiri tepat waktu. Mengajukan izin jika akan meninggalkan ruang pelatihan. Mulai dari diri. Curah pendapat atau brainstorming. Nah, ini saya bacakan dulu. Dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, guru bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting. Dapatkah Bapak Ibu jelaskan? Silakan, monggo yang akan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Mengapa dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila itu guru bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat penting? Menurut Ibu bagaimana? Kita tahu ya, kalau dulu-dulu guru BK itu yang umumnya ada di jenjang di atasnya PAUD gitu. Mungkin dari dulu kita tidak apa ya tidak terbayangkan bahwa di PAUD itu di fase fondasi itu ada guru BK. Tapi ternyata untuk kurmer atau kurikulum merdeka ini ada yang dinamakan dengan guru bimbingan dan konseling. Kalau melihat kondisi dan usia dan sebagainya di tingkat PAUD, saya kira untuk guru BK itu mungkin lebih tepatnya ke gurunya masing-masing, Bunda ya. Tidak ada huruf khusus. Iya, mungkin. Karena yang dikembangkan di PAUD itu tidak seperti yang di tingkatan atasnya. Ya, ada mapel dan sebagainya. Dibiarkan kemampuan yang diharapkan itu secara menyeluruh. Mungkin yang lebih tahu dan lebih mampu untuk menganalisis, mengidentifikasi minat bakat dan kemampuan anak peserta didik adalah guru kelas masing-masing. Kalau di sementara yang kita tahu selama ini, guru BK di tingkat fase di atasnya seperti di SMP atau mungkin di SMA, itu kan ada memang guru khusus BK gitu, yang menangani permasalahan atau masalah-masalah yang timbul di antara peserta didik. Ya, itu ada memang ditangani khusus oleh guru BK. Nah, untuk guru PAUD, walaupun tidak ada guru BK, ya, walaupun sebelum tahun atau kurikulum sebelumnya tidak ada guru BK, tapi pemecahan masalah untuk anak-anak itu bisa langsung dipecahkan oleh guru kelasnya masing-masing ya, dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ya, mungkin terpisah ya, mungkin terpisah apa enggaknya. Kalau menurut saya itu lebih menyatu dengan gurunya masing-masing. Gitu. Nah, sekarang menurut pendapat panjenengan itu seperti apa? Mengapa? Mungkin karena Ya, silakan Bunda Yus. guru BK itu kan khusus menangani anak. Mungkin ini lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anak dan diminati anak, sehingga guru konseling itu sangat berperan aktif dalam menentukan P5. Terima kasih. Terima kasih Bunda Yus atas jawabannya.
Kita tahu profil pelajar Pancasila di situ ada proyek kegiatannya yang menyasar tentang apa, Bun? Karakter ya. Yang dikedepankan adalah karakter anak-anak. Gitu. Profil pelajar Pancasila itu dipisahkan dengan intrakurikuler. Kalau intrakurikuler nanti mengacunya ke tema, ke apa itu materi kegiatan, gitu, materi pembelajaran. Kalau profil pelajar Pancasila ini memang menyasarnya adalah ke karakter anak-anak. Yang kemarin karakter yang diharapkan nanti yang akan dicapai oleh anak-anak ada 6 dimensi ya. Jadi yang digodok di situ di apa ya digembleng ke anak-anak adalah mengenai karakternya, perilakunya anak-anak gitu. Nah, mungkin kaitannya dengan bimbingan dan konseling seperti kanda Bunda Yus, guru apa? Guru PAUD itu apa Bu tadi? Heeh. Iya, lebih mengetahui, nggih. Karena memang selama ini toh walaupun tidak ada guru BK yang menangani setiap permasalahannya anak rewel atau anak itu kan langsung ke gurunya kelasnya masing-masing. Nggih. Nah, itu dengan adanya bimbingan konseling ini nanti diharapkan guru dapat mewujudkan proyek profil Pancasilanya dari karakter karakter apa menumbuhkan karakter yang diinginkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Oke. Yang kedua, strategi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam implementasi layanan BK? Mungkin ini apa ya, flashback ke belakang dulu, nggih. Karena kita kan belum belum sama sekali, belum mengimplementasikan. Kalau pengalaman-pengalaman ke belakang kita selama ini dalam pelayanan BK itu seperti apa, Bu? Karena pelayanan BK ini belum belum kita lakukan sama sekali. Tapi kita belajar, mengingat pengalaman apa yang kita sudah lakukan kalau segi apa seandainya dikaitkan dengan layanan BK. Strategi apa? Dengan bebas menjawab karena ini adalah pengalaman kita masing-masing selama menangani anak. Nggih. Karena pelayanan BK belum sama sekali kita lakukan, tapi sudah kita lakukan, tapi belum terencana seperti yang diprogramkan di apa nanti di Kurmer tahun ini. Monggo. Ya, silakan Bunda Didi. DVD. Adalah kita dalam proses pembelajaran itu adalah pembelajaran yang kita lakukan. Ya. Ya. Itu mungkin kita bisa masukkan contohnya metode observasi dalam memberi pemahaman dulu dan pertama kita bisa tahu kondisi anak apakah itu siap untuk menerima pembelajaran atau belum. Kemudian strateginya lagi dari yang paling populer. Kita tahu mereka dari makanan dulu. Rekomendasi mungkin dari anak sendiri. Kita bisa stimulkan untuk masyarakat bekerja dulu tidak. Dan sebenarnya mungkin itu bukan secara kita melakukan sebagai biblioteka untuk menghadapi sebentar dari bimbingan konseling. Ya, terima kasih Bunda Lili. Jawabannya bagus sekali karena selama ini kalau ditanya strategi apa yang sudah kita lakukan dalam implementasi layanan BK, ya pengalaman kita sendiri selama menangani anak. Tadi Bunda Lili mengatakan bisa dilakukan dengan observasi, ya. Dari setiap kegiatan tentunya kita tidak lepas dari pengamatan diri. Kita melihat, menilai anak-anak. Tentunya kita sudah tahu sebab apa masing-masing karakter atau kemampuan anak-anak kita. Oh, yang ini misalnya paling gampang saja. Saat bersalaman misalnya ya, atau saat membaca doa.
di awal kegiatan. Kita kan secara tidak langsung sudah mengobservasi mana anak-anak yang terbiasa dengan berdoa dengan santun. Ya, mana yang terbiasa atau berdoanya tidak khusyuk sambil berbicara atau mungkin sambil bercanda dengan temannya. Oke. Itu sudah merupakan pengalaman kita bagian dari kalau kalau menurut kita apa kalau menurut apa ini pelayanan itu dengan kita melihat perbedaan atau sikap dari anak-anak saat melakukan kegiatan, kita mengarahkan, terus menegur anak, menasihati anak, atau menyuruh anak untuk saat berdoa dengan bagus, atau misalnya langsung Mas, atau dipanggil namanya, itu merupakan pengalaman kita dari memberikan pelayanan Bunda nggih. Nah, iya, walaupun tidak secara terencana atau tertulis dengan sistematis dengan ini, tapi pada kenyataannya kita sudah mengimplementasikan, melaksanakan pelayanan ke anak-anak sesuai yang mereka butuhkan. Nggih. Saya yakin semuanya akan melakukan itu jika anak berdoa dengan tidak khusyuk atau mensikapnya yang kurang bagus, berbicara atau mungkin tangan posisi tangan atau kakinya yang enggak santun, tentunya kita menegur kan ya, bukan menegur memarahi tidak, tapi mengarahkan. Paling tidak biasanya dipanggil lagi sayang duduk tangannya bagaimana, mana suaranya atau mungkin dilarang untuk berbicara atau bercanda dengan temannya. Nah itu mungkin bentuk dari pengalaman kita dalam layanan bimbingan konseling kepada anak-anak. Gitu. Ya, bagus. Atau mungkin dengan penugasan, gitu. Jika ada anak melakukan tugas yang kurang sesuai yang diharapkan, tentunya guru membimbing, mengarahkan, menuntun, ya, memberi contoh yang baik, yang benar. Itulah bentuk pelayanan kita selama ini, gitu. Selama ini walaupun dulu kita tidak tahu itu namanya BK ya. Tapi kita sudah melakukan sebetulnya gitu. Seperti apakah yang ketiga Bun Nggih? Seperti apakah mekanisme atau alur pelaksanaan strategi layanan BK? Monggo, siapa yang menjawab? Seperti apakah mekanisme alur pelaksanaan strategi layanan BK yang kita selama ini kita lakukan ke anak-anak kita? Menurut jenengan, apa jawabannya? G. Kita nggih Bu, dengan ini kayak lebih tepatnya kita saling sharing nggih. Tidak saling menggurui tidak. Kita sharing, kita sama-sama setiap hari menangani anak, menghadapi anak dengan berbagai macam karakter, monggo sharing. Mungkin ada yang punya di kelasnya punya masalah seperti ini, solusinya seperti ini. Di sini tepatnya kita sharing, kita bertukar pendapat, gitu. Monggo. Kalau kita mendengar dari kita ada disebutkan istilah dari sebuah anak SMP kan kita sudah merasakan memang apa strategi yang kita laksanakan lebih dahulu. Kita melakukan dari situ nanti kita sudah bisa melihat waktu akan datang ke sekolah sudah jadi hari sudah tahu Dan nangis ya, kadang ya rewel. Nanti mau dilarang seperti itu. Jadi dia dari mata. Untuk akan masuk, biasanya kita lakukan. Jadi kita bisa dari bentuk dari mana. Perjelasan ini kita bisa mengenai atau menunjukkan menunjukkan mereka yang ada yang tidak menunjukkan mereka dari berbagai itu. Kemudian mereka
kita berdoa. Kemudian sebenarnya ibadah kalian, tapi yang benar, tapi kalau sejarah yang bisa berbagi dengan anak, di kegiatan ini itu kegiatan diskusi memang yang masalah dari itu dari awal dan terima kasih. Terima kasih Bila Lili. Jawabannya bagus sekali. Mekanisme itu alur, pelaksanaan strategi layanan BK. Kalau melihat dari pengalaman kita memang apa itu pengamatan terhadap anak itu seharusnya memang dilakukan mulai dari awal. Awal kita bertemu anak, ya di penyambutan itulah. Masing-masing anak saat datang itu dengan membawa hatinya masing-masing, romannya masing-masing, nggih. Wajahnya ya beda-beda. Ada yang ceria, semangat, nggih. Ada yang menangis, rewel si kantil dan macam-macam lah. Nah, itu juga bisa menjadi catatan buat kita. Oh, anak ini ada apa seperti itu, Bunda, nggih. Ada apa dengan anak ini? Kok dia menangis? Ada apa dengan anak ini? Kok wajahnya ceria sekali? Atau menggebu-gebu semangat? Nah, itu juga menjadi alur strategi juga bagi kita saat menilai awal anak-anak. Gitu. Begitu juga saat berdoa atau mungkin saat setelah kita penyambutan awal tadi Bunda Lili berdoa dan sebagainya ya itu sudah menjadi catatan kita nih. Kemarin saya sendiri saat kemarin menilai awal dalam kegiatan memperkenalkan diri Bu. Nah, perkenalan diri. Itu saya sudah punya catatan. Anak ini berani. Ada langsung angkat tangan Bu ya. Saya akui Caca itu memang anaknya sudah siap. Sosial emosinya labil bagus. Dia langsung ngaco. Ada yang enggak berani angkat tangan sampai ditunjuk, disuruh-suruh ada. Nah, berarti dia belum percaya diri. Belum percaya diri, belum belum berani. Nah, itu ada yang lancar, ada. Ada yang malu-malu, ada. Gitu. Kemarin itu dari penilaian awal saya sudah punya catatan sendiri. Oh, anak ini seperti ini, seperti itu dari mulai saat perkenalan kemarin. Nah, saya menemukan Caca itu memang tak akui anaknya. Bu, apa timbulan materi sing tak sampaikan itu loh untuk eksplorasi konsep itu ya. Sing wingi ku lho. Materi eksplorasi konsep sampai pelajari kembali. Ya, masa diterang meneh. Zona, zona. Sing join iku lho, join iku yo. Join inviting itu Bu. Sampean masuk ke situ.
Sudah tabut? Sudah masuk? Nggih. Ono ini. Loh, Jona. Iki. Ayo, Jona, ayo. Itu iki dah. Ya itu iki dah. Enggak. Coba. Oh ini. Sudah. Oke. Saya lanjutkan kembali meeting kita. Strategi untuk materi ini ya, konsep bimbingan konseling kemarin kita sudah belajar bersama, ya. Konsepnya seperti apa, logis, objektif, dan berkelanjutan. Kemarin itu kita sudah pelajari bersama. Kemudian juga tujuan bimbingan konseling dalam kurikulum Merdeka. Ada tujuan umum, ada tujuan pendek, jangka pendek, dan tujuan jangka panjang. Oke. Kemarin sudah itu peran bimbingan juga konseling dan kurikulum Merdeka ini nanti dengan pelajari kembali. Nah, sekarang ini juga kemarin kita sudah menyampaikan strategi atau implementasi BK dalam kurikulum Merdeka diawali dari strategi layanan dasar, kemudian layanan peminatan perencanaan secara individual, kemudian layanan responsif, dan strategi layanan juga dukungan sistem. Nah, ini contoh, Bu, gambaran ya yang terjadi dalam eh, beberapa layanan di dalam layanan bimbingan konseling. Layanan dasar untuk beberapa anak mungkin atau beberapa satu kelas ya Bu ya. Oke, secara satu kelas. Nah, seperti ini juga. Berarti yang dimaksud di sini layanan dasar itu bimbingan secara klasikal atau kelas besar. Tentunya mungkin permasalahan yang terjadi adalah permasalahan secara umum yang terjadi dalam kelas besar. Itu layanan dasar. Kemudian secara klasikal, yaitu pesertanya banyak sekali. Kemudian ada layanan secara individual. Untuk A1 anak secara individu, secara pribadi. Mungkin permasalahan yang terjadi pada anak tersebut. Nah, itu ada contoh gambarnya seorang anak yang didampingi oleh orang tua, yang sedang berkomunikasi dengan guru BK-nya, Bu ya. Itu maksudnya perencanaan secara individual. Sama nanti misalnya kita memungkinkan, misalnya di anak-anak nanti ada permasalahan, misalnya anak yang kok sampai mungkin sudah sampai bukan setengah semester kok masih belum bisa mandiri istilahnya, dengan orang tuanya masih kentel atau mungkin masih apa ya
masih iya masih nangisan, nggih, tidak mandiri. Nah, itu mungkin perlu bimbingan secara individual. Tentunya juga melibatkan orang orang tuanya, nggih, yang tahu kita bisa mengobservasi bagaimana selama di rumah bagaimana, nggih. Kok di sekolah tidak bisa mandiri secara individual, nggih, seperti itu. Ini juga secara individual. Individual di sini bisa per masing-masing apa satu siswa atau mungkin beberapa siswa atau mungkin hanya apa dengan secara kelompok. Oke. Secara kelompok juga masih kategori individual. Oke. Tapi kelompok kecil enggak. Kalau yang tadi besar, kelompok besar secara klasikal itu masuk dari layanan dasar. Oke. Ini layanan contoh juga layanan responsif ya juga masih bersifat individual. Memang apa ya? Untuk konseling itu memang kan dari dulu memang yang dicontohkan atau yang kita ketahui memang untuk kelas tinggi ya. Di TK itu tidak ada kan ya? Ada materi khusus lain apa layanan bimbingan konseling. Yang ada memang ada di tingkat sekolah menengah ke atas, nih. Seperti SMP, SMA, gitu. Makanya fotonya ya diberikan seperti ini. Mungkin kalau di tempatnya di TK ya kayak tadi, bimbingan konseling itu menyatu dengan bundanya masing-masing, gurunya masing-masing, karena memang penanganan anak itu secara langsung, langsung segala aktivitas anak itu langsung teramati oleh gurunya masing-masing. Duh, Sarok, kok keluar? Enggak. Panggilin dulu. Yo lagi yo. Hey. Ini. Eksplorasi konsep. Ini masih eksplorasi konsep. Nah, ini. Contoh sehari pelayanan susah. Contoh. Iya. Oke, saya kikir dulu. Nah, ini peserta bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan apa saja strategi implementasi layanan BK yang mengedepankan kolaborasi dan sumber daya yang tersedia di satuan PAUD. Peserta menyampaikan pengalaman yang dilakukan selama strategi inovatif dalam implementasi layanan BK. Peserta menyusun draft mekanisme alur strategi dan implementasi layanan BK. Ini yang langkah awal kita ketika melakukan implementasi layanan BK. Oke. Kalau melihat kerja kelompok saya kemarin, dari kegiatan kolaborasi ini kita melakukan penilaian awal, ya, penilaian awal dengan ada lembar seperti lembar angket gitu Bun. Ada namanya, identitas anak pertama ya, misalnya nama, nama siapa, tanggal lahir, alamat ditulis dengan lengkap, berikut orang tua. Terus kemudian ada daftar pertanyaan yang apa ya tentang minat bakat anak. Misalnya di bidang apa bahasa apa, terus di bidang apa sih itu misalnya bisa misalnya untuk apa untuk pengenalan simbol angka apa gitu Bu.
Di situ ada apa namanya? Ada pertanyaan, kemudian ada kolom jawaban. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Gitu. Ini mungkin apa itu untuk deteksi penilaian awal, untuk mengetahui minat bakat anak. Oke. Kita kemarin kan di kalau bisa kan untuk mengetahui kemampuan kebutuhan anak dalam pembelajaran merencanakan kegiatan itu kan kita harus tahu dulu ya eh, minat bakat atau kemampuan anak dan kebutuhan yang anak itu sampai di mana. Oke. Jadi saat kita merencanakan kegiatan atau melakukan kegiatan kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Oke. Boleh CP yang nanti yang dituju boleh sama, tapi pada prosesnya yang berbeda. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang refleksi terbimbing. Menjawab pertanyaan refleksi terbimbing secara langsung. Apakah Bapak Ibu sudah dapat mengimplementasikan seluruh layanan BK di satuan pendidikan dengan strategi yang tepat? Jika ya, berikan contoh. Jika belum, apa kompetensi yang masih harus dikembangkan? Selama ini kita sudah, kalau meraba diri kita sendiri, apa sudah bisa, tidak mampu mengimplementasikan, Bun? Heeh. Contohnya, Bun, Ya, dari penilaian yang luar negeri, dari kinerja observasi proyek pemeriksaan itu. Nanti alasannya kalau di tahun, jadi itu kan secara di atas pun juga sudah melaksanakan. Itu dilakukan oleh kualitas masing-masing. Tidak, kita sudah alasan. Karena tidak terpenuhi karena itu tapi secara yang seperti dalam observasi. ya memang tanpa kita sadari pengalaman itu sudah ada, gitu. Tapi kita apa tidak menyadari karena memang tidak ada di PAUD itu tidak ada BK khusus ya untuk anak-anak, gitu. Untuk permasalahan yang dihadapi anak langsung di menyatu atau menyatu dengan kegiatan pembelajaran yang ada, gitu. Jadi setiap kesulitan belajar yang ditemui di anak-anak kita tangani secara langsung, gitu. Mungkin nanti akan kita apa ya, perbaiki ya rencana rencana pelaksanaannya pun lebih lebih kita tersusun dengan apa ya dengan dengan struktur dengan baik ya. Ada mungkin dibuatkan lembar khusus ya nama berarti kemudian kesulitan yang dihadapi oleh anak itu apa. Ya, ada pun ya. Itu kan ya itu bisa dimasukkan. Tapi tentunya kita harus punya catatan sendiri. Oke. Nanti mungkin sewaktu-waktu itu dibutuhkan, gitu. Untuk untuk apa ya disampaikan ke orang tua atau apa. Mungkin belajar yang apa pengalaman belajar atau kesulitan yang dialami anak itu sampai berlarut-larut ya. Kan kita punya punya apa ya punya dokumennya gitu. Jadi kita usahakan kita punya apa ya dokumen tentang penilaian tentang masing-masing anak gitu. Sampai buat kolom sendiri pun. Nama identitas apa namanya, tanggal lahir, usia, terus nama orang tua itu gitu. Mungkin itu nanti kita buat bunda gitu. Apa komitmen Bapak Ibu untuk dapat mendesain strategi yang inovatif dalam mengimplementasikan layanan BK? Mendesain strategi. Kita harus kira-kira membuat apa, Bu? Perencanaan. Nanti mungkin ini kita bentuknya seperti apa, terus tekniknya seperti apa, mungkin kita bicarakan bersama. Oke, nanti
Nah, karena kita ini di sini masih dalam apa ya? Ini awal buat kita bahwa di PAUD itu ternyata ada bimbingan konseling. Iya, iya betul katanya Bu Dali tadi dulu kita sebetulnya punya catatan namanya anekdot ya. Nah, itu nanti mungkin perlu diadakan tambahan khusus mengenai bimbingan konseling ini nanti kita buat seperti apa. Kita bicarakan bersama bentuknya kayak apa, terus bagaimana nanti kita mendeteksi apa saja yang perlu dideteksi oleh anak-anak itu. Mungkin dari bakatnya, minatnya, kemampuannya. Nanti kita susun gitu secara baik. Nanti itu yang kita jadikan acuan untuk mengetahui kemampuan anak-anak kita. Ini demonstrasi kontekstual ini peserta diminta untuk memberikan contoh strategi kolaborasi yang tepat dengan pihak lain dalam rangka implementasi layanan BK. Peserta diminta memberi contoh strategi. Nah, ini nanti implementasinya kita bersama-sama. Okay. Kita buat kesepakatan bersama seperti apa nanti bentuknya. Okay. Nah, ini nanti kita tentukan, Bun. Peserta diminta memberikan contoh strategi dalam membantu peserta didik mengenali minat bakat dan kemampuan dirinya. Apa saja indikator keberhasilan. Nanti kita tentukan untuk mengenali minat anak. Nah, nanti indikatornya apa saja? Kita bahas bersama. Mungkin minat anak untuk seni. Anak bisa menirukan lagu atau apa, okay. Anak bisa menirukan gerakan tari atau gerakan sederhana. Nanti itu indikatornya bisa dimasukkan. Untuk kemampuan dirinya, mungkin dalam kemampuan bahasa, anak mampu menjawab pertanyaan atau anak mampu menceritakan kembali atau bercerita dengan kalimat sederhana. Oke. Berikan pendapat Ibu, Bapak mengenai dampak positif dan strategi implementasi layanan BK yang telah dilakukan. Apa kira-kira Bu, dampak positif Bu? Iya, oke. Kita lebih tahu apa ya? Memudahkan kita dalam Ya, dalam apa, apa dalam membantu perkembangan anak Bun ya. Oke. Jadi lebih mudah bagi kita. Kadang kita juga apa ya memberi pembelajaran kalau kita tidak tahu kemampuan anak. Walaupun kita ngotot, ya, misalnya anak tadi mengenalkan angka 1 sampai 20, sedangkan ada anak-anak yang nggak ngerti 1 sampai 10 pun masih bingung. Akhirnya apa? Emosi juga kita kan, Ge. Wong arek gak bisa ya dipaksa kan juga membuat beban buat gurunya, gitu. Koncone iso iki kok ndak iso. Yo, padahal kemampuannya anak belum benar. Tidak boleh. Sini. Tidak boleh disamakan. Tidak boleh disamakan. Ingat, pokoknya itu tadi. CP boleh sama. Tapi dalam prosesnya berbeda. Karena anak itu ono sing cues lari cepet pinter ya. Ono sing berjalan. Ono sing merangkak. Kan kemampuannya dewe sendiri-sendiri. Apalagi anak PAUD, Bun ya. Kesalahan kita itu, saya kira selama ini, apa ya, rencana pembelajaran buat sama itu loh ya. Kan tidak ada tingkatannya, Bun ya. Kenapa Bunda Yus? Kita sharing ya, saya tidak harus memberi jawaban benar. Jawaban benarnya pada kita semua. Gitu. Yang lain boleh. Gitu. Kalau saya tidak bisa ya monggo yang lain. Karena kita sama-sama belajar. Monggo Bunda Yus, monggo nopo. Ya. mereka hanya foto. Jadi kalau ini kan bicara
Ya. Nah. Apa sebenarnya yang benar? Kalau menurut saya bagus, Bun. Iya, kalau sudah iso, udah cocok. Kan enggak ada. Iya, enggak berkembang. Iya. Iya. Mungkin anak itu kan belajar dari sekelilingnya, nggih. Anak itu belajar dari pengalaman yang ada di sekelilingnya. Mungkin nggak iso karena mendengar temannya menjawab, ya bisa karena dia belajar juga dari mendengar, melihat, kan begitu. Ya, anak belajar dari di sekelilingnya dengan mendengar. Ya mungkin nanti lah nggak iso, saya kira tambah. Ya, nah makanya itu tadi Bunda Yus. Iya, jangan kasihan nanti yang nggak bisa. Oh, nah ya itu tadi. Ya itu tadi. Ya mungkin kita kan nggak harus kehabisan akal, Bun. Misalnya mengenalkan angka, yo. Yang satu yang ngerti 10. Karena yang ngerti cari kan media yang mudah untuk dia ngerti. Mungkin dibantu dengan benda. Itu. Iya. Maksudnya, loh, iya, iya, iya. Itu harus mau gawe. Jika seperti apa ini? Punya yang ini kami sediakan juga. Hmm. Ya bagus itu namanya. Ya, yang Kenyataannya. ini yang tadi, dia kan kerjaan dia sendiri. Dia Ya, apa ini yang tidak yang kita oleh bapak banyak. oh itu berarti anu. Kalau saya pengalaman saya di setiap kegiatan itu harus ada namanya sudut pengaman. Nggih, sudut pengaman. Sudut pengaman itu ya kan gone arek sing mau wis josip mau. Dia sudah iya, iya. Sediakan sudut pengaman Ibu. Gimana? Hmm. Iya, iya. Ya napa, Bu? Oh, iki wis terpinter gurunya mungkin. Bu, mungkin iya. Saya kira guru TK nggak akan kehabisan akal, Bu. Mm-mm. Ya itu kayak itu sebelah pete. Sudut pengaman. Yang belum. Kalau ya, nah, mungkin ya itu sediakan pengaman Bun. Mungkin ya ada sudut pengamannya. Mungkin yang tadi wes memang dia sudah pencapaiannya bagus. Mungkin diberi target kan. Kemarin kita ingat ada garis tengah. Mayoritas kan, kemampuan mayoritas. Yang di atas mayoritas beri apa? Tantangan. Yang di bawah beri penguatan. Sing tantangan itu tambah boleh Bu Yus. Tugasnya misalnya ya. Nah, yang di bawah ini yang didampingi secara individual. Jadi dibimbing. Ya enggak lah cara kira. Masuk ares ngono kae kate itu. Ya mungkin hanya satu dua saya kira. Gitu. Gitu. Enggak, itu. Ingat, yang di bawah mayoritas itu jangan terlalu apa ya, tinggi. Nah, kalau memang dia mentok angka 5 enggak bisa ya di bawahnya, Bu. Ya, ya, jauh. Kita yang penting kan capaiannya kan sudah nyampe sama mengenal angka. Cuman beda
prosesnya tadi, pencapai apa jenenge? Yang ingin dikenalkannya yang berbeda. Kenalkan yang muda, nggih. Yang muda buat yang di bawah itu tadi. Nggih. Nah, ini presentasikan secara strategi layanan BK. Ceritakan pengalaman dalam memilih dan menentukan strategi layanan BK. Ceritakan hambatan. Selama ini pengalaman kita apa, Bu? Dalam memilih dan menentukan strategi layanan BK. Mungkin tadi Bunda Yus ya, pengalamannya tadi Bunda, pengalamannya tadi ya, yang apa? Yang tadi Bunda Yus mengatakan, yang ini ditangani, yang ini mungkin anak itu memang anak itu punya sifat rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau ada barang baru itu anak yang cerdas, anak yang kreatif, yang pintar kok pingin. Iya, Bun, iya. Iya. Makanya saya itu kemarin ya baru masuk. Saya kenalkan kan di etalase Bun. Di etalase kan banyak apa banyak kalau gendang kok. Enggak, saya besok mainnya. Itu anak. Nah, kadang kita yang enggak apa yo, enggak bisa memberikan fasilitas yang terbaik buat anak-anak. Arek iso ndelok toh, ya. Baru dikenalkan apa itu? Enggak, saya besok main gendang ya. Saya besok main itu pemain gendang itu Bunda ya. Iya nak besok ya. Sekarang Bunda hanya mengenalkan di etalase tok ini ada mainan. Oh, nunggu. Wis pingin apa pingin main iya. Ya sifatnya anak. Pingin rasa ingin tahunya itu tinggi. Kecuali anak-anak yang memang tidak tidak apa ya kurang kurang anunya gitu, tidak ada minat. Anak yang cerdas seperti itu. Ya, kalau bisa ya kita fasilitasi gitu, mainan itu. Ditunjukkan ini kepingin nyekel itu memang sifatnya anak gitu. Ceritakan hambatan yang ditemui saat mempertimbangkan strategi layanan BK. Kalau dikaitkan dengan pengalaman kita, apa hambatannya, Bu? Hambatan. Ini nggak dicatat itu, Bu. Nggak dicatat. Pertanyaan tadi. Yang bertanya satu. Ingat kembali. Ceritakan hambatan yang ditemui saat mempertimbangkan strategi layanan BK. Apa, Bu? Dari pengalaman yang kita lakukan selama ini. Sudah ada, Bu? Oke, sudah cukup ya untuk materi ini. Nggih. Untuk tadi rencana kita dalam membuat apa tadi form, nggih, dapat kita bicarakan bersama, nggih. Kita nanti tentukan indikator bersama untuk apa itu layanan minat itu nanti indikatornya apa saja, bakat apa saja, mungkin kemampuan juga kita tentukan bersama, nggih. Sudah, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk materi di hari yang ke-8 ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa menambah pemahaman kita mengenai layanan dan bimbingan konseling yang diharapkan nanti
bisa kita terapkan di lembaga kita khususnya dalam menangani, dalam memberikan pembelajaran ke anak-anak. Nggih, mudah-mudahan membawa menjadi ilmu yang barokah manfaat. Amin. Ya, sudah saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Es Vicky menyanyi dari mana dia? Ya, monggo, monggo. Kalau sebukaan nih, itu nih, mute itu bukan kalau mau nyanyi. Sama fit, layar ini. Yuk kita nyanyi bareng ya. Yuk, menyanyi pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan pada Allah. dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong gotong royong mandiri, berinisiatif dan kreatif. Terima kasih semuanya. Kepaliran ini. Aku belum. Iya. Ada loh. Menit betul. Siapa? Sebenarnya ekor sih Pak Boy Pak. Siapa? Wah, pakai tenang gue. Udah nih kita sekarang pretest ya Pak. Terus tapi kemarin tuh di kelas Norway. Betul. Iki kan stop ya. Iki. Oh iya. Lalu kata apa? Aku harus barang. Jual lagi. Kata